Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di videonya ngoding. Di channel ini kita banyak banget ngomongin tentang kerja remote, kemudian kerja sebagai programmer gitu ya. Tentang juga ya mungkin pengembangan diri. Saya tuh ngerasain sebagai seorang remote worker, bekerja dengan perusahaan dari luar negeri, luar dari Indonesia, itu ada kalanya dimana saya ngerasa minder gitu. Atau bahasa kerennya tuh sering banget disebut dengan imposter syndrome. Kamu kalau yang sedang dalam masa minder, sedang imposter syndrome gitu ya, eh, atau yang baru memulai karir nanti bakal melewati masa-masa ini gitu. Nah, kita bahas apa sebenarnya, terus seperti apa sih gejalanya dan gimana caranya kalian bisa keluar dari situasi ini gitu ya. Jadi imposter syndrome itu ya kira-kira inilah ya apa ya, tipenya itu ya ada 4 hal ini. Yang pertama tuh ya suka ragu dengan dirimu sendiri karena ada beberapa orang yang merasa wah saya mah dapat kerjaan sekarang ini karena dibantuin temen, karena saya di sini di situ di sini situ. Well, setiap orang ada jalan rezekinya masing-masing gitu, dan saya pun ngerasa pencapaian saya selama ini tuh banyak dibantu sama orang-orang lain, sama teman-teman saya, sama guru-guru saya gitu. Tapi setidaknya saya juga punya perannya bahkan yang paling besar adalah saya sendiri karena saya ngejalanin kan. Kayak misalnya saya dapat tawaran kerja, yang kerja kan saya gitu. Untuk bisa sukses dalam kerjaan itu ya tugas dan tanggung jawab saya gitu. Fakta bahwasanya saya sekarang masih bekerja di sini berarti saya itu juga pantas untuk mendapatkan ini. Jadi kamu nggak perlu meragukan gitu. Kemudian ya ciri-cirinya tuh apa ya? Ya yang kedua itu kamu merasa ya beruntung dan ini bukan usaha sendiri. Ya memang kita tuh nggak bisa hidup sendirian gitu. Kita ini makhluk sosial dan caranya ya untuk bisa mendapatkan itu kita harus juga pintar-pintar untuk networking, kemudian eh, bertemu dengan guru, belajar dan segala macamnya gitu. Itu pun suatu usaha yang kamu lakukan. Jadi tentu beruntung, tapi kamu juga menjemput keberuntungan itu. Kemudian takut gagal, tiba-tiba orangnya takut gagal dan perfeksionis, maunya harus sempurna kayak gitu. Itu adalah eh, situasi yang menandakan kamu tuh sedang dalam masa ini gitu. Dan dampaknya itu ya kinerjanya jadi nggak maksimal karena ragu dengan diri sendiri dan selalu mikir kenapa orang lain bisa saya tidak, ya itu bikin kesehatan mental kamu terganggu, dan kesehatan mental terganggu itu nanti bisa tidurnya susah, badannya bisa pegel-pegel, atau bahkan takut untuk bergerak, nggak, itu bakal membatasi kamu atau menghambat kamu untuk berkembang, untuk naik kelas gitu kira-kira. Nah, penyebabnya itu ada sekitar 6 lah ya. Yang pertama tuh lingkungan ya. Biasanya eh, kamu berada di lingkungan yang kurang suportif. Lingkungan yang mana nggak ada diskusi-diskusi yang terjadi di situ. Lingkungan yang mana mungkin orang-orangnya saling memikirkan diri sendiri. Jadi kamu tuh nggak ada temen curhat lah gitu, kasarnya ngomong. Atau penyebabnya juga kamu berada di bidang yang kurang cocok. Misalnya kamu itu adalah desainer tapi kok bekerja di bidang misalnya perdagangan, marketing gitu misalnya. Itu kan kamu bakal merasa tidak nyaman banget gitu. Dan itu karena kamu tidak cocok dengan bidangnya, kamu bakal merasa ketinggalan sama orang lain dan ragu dan segala macam gitu. Nah, itu harus mengenali kira-kira apa gitu. Atau juga kamu tuh adalah korban bully gitu. Semua orang itu ngalamin bullying ya, dan biasanya kalau kita tidak bisa membalas bullying ini, ya itu bikin kamu tuh tidak mau belajar lagi, atau ya tidak pede lah dengan dirimu, selalu takut disalahkan orang dan segala macam gitu. Ya ini penyebab yang tadi itu penyebab yang dari luar, ada juga penyebab yang dari dalam.
Yang pertama malas gitu. Saya tuh sering banget dulu. Saya baru menyadari beberapa tahun terakhir ya yang bikin saya imposter syndrome itu ngerasa nggak pede itu, ngerasa minder itu ya karena saya malas waktu itu. Ada tugas itu ditunda-tunda. Kemudian ada waktu untuk belajar tidak digunakan dengan maksimal. Terus yang kurang belajar, eh, kalau kita lagi merintis karir kita harus apa ya, keras kepada diri kita sendiri. Kalau kita terlalu lunak dengan diri kita sendiri ya kita nanti bakal kesulitan sendiri gitu. Eh, Orang-orang sudah bisa berlari, kita cuma merangkak aja. Kita harus memaksa diri kita untuk belajar karena toh penyebab utama imposter syndrome itu karena kita kurang skill gitu kan. Terus ya kita, eh, salah satu penyebabnya lagi yang lain adalah lingkungan yang kurang sportif ya, kurang yang tidak ada diskusi-diskusi terjadi di situ. Tidak ada diskusi yang membuat kamu termotivasi. Wah, si A melakukan ini, si B melakukan ini gitu. Jadi kamu harus berkumpul dengan orang-orang yang levelnya di atas kamu, yang juga dia tidak merendahkan kamu. Itu harus kamu cari. Carinya di mana? Banyak tempat ya, di tempat-tempat komunitas. Biasanya saya sering banget nemuin komunitas penulis, komunitas entrepreneur, komunitas programmer, any community that you like gitu. Musisi juga ada gitu. Nah, cara ngatasinnya tuh ya, ya sebenarnya sudah jelas ya. Kalau kita tahu penyebabnya apa, ya udah lakukan yang sebaliknya. Sebenarnya itu ya. Ya kamu cari lingkungan yang suportif, kemudian berhenti menunda-nunda. Nah, ini dua hal nih yang mungkin agak aneh. Kenapa saya kan nggak pede, kenapa harus sharing? Jadi kita itu, setiap orang tuh kan ada levelnya ya. Kita tuh belajar, ada yang baru mulai belajar, ada yang sudah belajar, ada yang sudah expert. Mungkin situasi kita di tengah-tengah. Nah, bantulah orang-orang yang di bawah kamu untuk bisa berada di level kamu, karena pengalaman yang kamu alami itu tuh sangat berharga bagi orang-orang yang memulai. Dengan kamu mengetahui ternyata ada ya orang yang levelnya di bawah saya, jadi saya ngerasa tidak terlalu buruk-buruk amat gitu. Kita bakal ngerasa kayak oh iya, ternyata saya juga nggak bodoh-bodoh amat gitu. Dengan gitu kamu ngerasa apa ya, dengan kita belajar, bukan belajar, sharing pengetahuan kita, sharing ilmu yang kita punya, itu kita bakal belajar hal baru gitu. Nah, itu tuh bisa mengurangi kamu dari masa dimana kamu tidak pede. Gak usah pedulikan dengan apakah ilmu yang saya bagikan ini bakal di roasting sama senior. Kadang-kadang senior itu tuh gak mau ngajarin kita kalau kita tidak apa ya, tidak memunculkan kesalahan kita gitu. Jadi misalnya kita sharing, ternyata materinya itu salah, tidak sesuai dengan apa pengetahuan senior, dia bakal mengkoreksi. Mungkin bahasanya nggak enak, tapi ilmu gratis kan gitu. Kalau kita nggak melakukan itu, kita nggak bakal dapat komentar atau kritik, kita nggak belajar hal baru gitu. Ya meskipun itu bagi sebagian orang mungkin agak sulit. Ya kalau namanya belajar mah harus siap dengan segala kesulitan, dengan segala apa ya, tantangan gitu. Jadi udahlah, nggak usah peduli. Intinya kan kamu pengen dirimu berkembang gitu. Terus salah satu yang paling penting juga, kalau kamu kerja di suatu perusahaan di tempat yang kamu ngerasa pekerjaan-pekerjaan itu sulit, kamu beranilah untuk minta di mentoring sama senior kamu. Itu juga apa ya, tidak semua perusahaan mungkin begitu. Kamu bisa cari mentor di luar kantormu, tapi yang paling efektif itu yang di kantormu. Kalau di program itu ada namanya pair programming gitu. Kalian bisa nyoba minta pair programming dengan senior kalian biar kerjanya lebih efektif dan kalian belajar hal baru. Kalau cuman nunggu diperintah, nunggu diajarin, nggak bakal. Kamu harus jemput bola, harus berani minta diajarin kayak gitu. Nah, ini ada apa ya? Mungkin 3 hal yang menurut saya penting untuk dilakukan, dan ini yang merubah saya itu ya, kita harus keras pada diri kita sendiri, terus kita harus mau belajar gitu. Karena imposter syndrome itu penyebabnya karena skill kita tuh kurang gitu.
karena kita ngerasa kita bodoh gitu kan. Terus kita harus nyadar kita levelnya di mana, dan kita harus mau menerima bahwasanya oh saya masih junior. Ya udah, memang junior tuh banyak belajar. Terus misalnya udah middle yang kayaknya tanggung, ya level kita di situ. Kita terus belajar. Dan yang paling penting ya, jangan malas-malasan gitu ya, jangan malas-malasan karena kalau kita malas-malasan ya bakal tambah stres aja kita nanti, karena kita nggak kunjung berkembang gitu. Jangan nunggu orang lain ngajarin kita atau lingkungan kita nge-support kita. Kita harus kayak bangun semua itu dengan sendirinya, dengan memanfaatkan apa yang kita miliki. Jadi eh, kemarin tuh di Facebook ada temen yang nulis kita tuh harus berdansa dengan keterbatasan gitu ya. Menurut saya itu keren banget, karena apa? Orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang mampu memanfaatkan apa yang dia miliki gitu. Dia bisa melakukan inovasi dengan segala keterbatasan yang ada gitu. Jika kalian menunggu orang lain menyelesaikan masalah yang kalian alami, itu nggak bakal pernah terjadi. Misalnya pengen belajar desain tapi nggak punya laptop, nunggu dikasih laptop biar bisa desain, ya kamu nggak tahu siapa yang bakal ngasih gitu kan. Nggak ada, kamu harus berusaha. Misalnya minjem, misalnya nabung atau apapun, kalian selesaikan masalah itu sendiri dengan keterbatasan apa yang kalian miliki, manfaatkan semaksimal mungkin gitu. Dan kesimpulannya ini yang paling penting teman-teman ya, imposter syndrome itu adalah hal yang normal. Itu kan situasi psikologis yang bakal dialami semua orang ya. Orang yang sedang belajar, orang yang sedang bekerja, orang yang baru memulai pernikahannya, dan segala hal gitu. Jangan sampai kita tuh terjebak di sini terlalu lama meratapi keadaan ini sehingga kalian tidak kunjung untuk keluar gitu. Mungkin itu aja. Sampai jumpa di materi berikutnya. Ini tuh materi sebenarnya ada beberapa anak-anak yang tanya. Saya nulis artikelnya juga, tapi ini dibikinin video biar buat yang ada pertanyaan-pertanyaan, kalau temennya ada yang kesulitan merasa minder, kalian share aja ini ya. Thank you, bye bye, sampai jumpa di materi berikutnya.